selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih udah mampir ke acara ini. Oke, ya Kurniawan, saya akan sedikit untuk produk server dari ASUS. Oke, nah ASUS sendiri merupakan halo, ya, sorry. Oke, ASUS sendiri merupakan perusahaan multinasional. Kita dari 14.500 pegawai di seluruh dunia dan halo, sorry gangguan teknis. Oke, kita lanjut. Jadi lanjut tadi lebih dari 30% tim dari ASUS sendiri merupakan di divisinya R&D. Dan kita juga udah hadir lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Dan hingga saat ini kita juga sudah memenangkan lebih dari 57.000 penghargaan. Dan dari ASUS sendiri kita juga masuk ke beberapa penghargaan kelas dunia seperti kayak top 100 Global Innovator dan Interbrand dan juga top 100 Global Tech Leader. Nah, untuk produk server sendiri kami sudah start dari tahun 95, di mana waktu itu kita startnya kita produksi untuk dijual ke brand lain, jadi kita jualnya tidak sebagai brand ASUS. Dan mulai di tahun 2008 kami mulai start sell untuk menjualnya atas brand ASUS. Jadi hingga saat ini, dan mungkin teman-teman di sini juga belum semua yang tahu bahwa ASUS punya produk server. Dan dalam perjalanan kami juga berpartnership dengan berbagai pemain enterprise dan maupun di server di dunia. Salah satunya adalah Nvidia, Red Hat, SUSE, VMware, Microsoft, Milestone, Citrix, Inwin, EMI sampai ke Canon. Oke, nah kenapa harus pilih ASUS? Nah, ASUS sendiri produk kita sudah mendapatkan pengakuan dunia, terutama dari sisi performa juga efisiensi daya, sehingga kita mendapatkan berbagai penghargaan. Nah, di belakang layar, kenapa kita bisa mendapatkan penghargaan untuk top performance maupun juga efisiensi daya yang paling baik di dunia. Secara garis besar adalah kita bagi menjadi 3. Yang satu ada performance boost, teknologi, thermal radar, dan hingga power balancer. Nah, dengan ketiga kategori untuk teknologi kami, kita bisa meningkatkan performance dari sebuah server system di atas rata-rata. Yang diartinya di dalam firmware-nya ASUS server sendiri kita juga udah menanamkan satu semacam AI yang dia bisa meningkatkan performance. Kalau mungkin yang di luar kita istilahnya kayak overclock secara firmware, jadi tidak manual. Sehingga ketika dibutuhkan performance tinggi dia akan naikin, kemudian kalau kita sudah workload-nya udah kurang dia akan turunin. Dan untuk dari sisi daya kita juga akan sesuaikan. Ketika dia butuh performance tinggi, tentunya dia butuh pasokan daya yang tinggi. Nah, kita akan naikin. Terus kemudian ketika workload-nya sudah turun, berarti tidak perlu lagi suplai daya tinggi. Nah, di sana kita akan turunin. Nah, disitulah kenapa pada hasilnya kita bisa mendapatkan performance tinggi dan juga efisiensi daya yang maksimal. Oke, nah sehingga sehari ini kita mendapatkan lebih dari 1.200 world record. Di sini bisa dicek di spek, baik untuk dari sisi CPU performance, MFPerf, most efficiency power efficiency hingga ke best Java performance. Nah, ini ada beberapa industri yang dari ASUS sendiri sudah masuk dan juga ada beberapa user yang sudah menggunakan produk ASUS-nya sendiri. Nah, secara garis besar produk ASUS kita bagi jadi 4 kategori. Yang pertama adalah workstation, rack mount server, GPU server, dan juga open platform. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, Kubernetes, mungkin kita
akan lebih banyak masuk ke GPU server dan juga server rack mount biasa. Nah, dari GPU server kita ada 4 kategori juga. Secara garis besar jadi 2, yaitu kita baginya itu berapa maksimal GPU yang bisa dipasang di dalam satu server. Nah, ESC 4000 series sama N4A itu adalah up to 4 GPU card, dan untuk yang ESC 8000 sampai N8 itu up to 8. Nah, kemudian kita bagi lagi ada yang GPU-nya berbasiskan HGX atau PCIe. Kalau HGX biasanya dipakai untuk yang mungkin performance yang memerlukan komputasi udah sangat tinggi. Tapi tidak semuanya memerlukan performance yang tinggi, terutama untuk GPU yang kelasnya A100 atau H100. Nah, di sini kita juga menawarkan GPU server yang bisa dikonfig GPU card-nya dengan menggunakan interface PCIe. Jadi GPU card-nya nanti ditancap menggunakan PCIe card. Gitu. Oke, ini pembagiannya. Yang sebelah kanan, berarti sebelah kirinya penonton itu peserta adalah yang HGX, kemudian yang sebelah kiri ini ada PCIe. Dan dari kita sendiri juga sudah support untuk platform AMD Genoa yang baru di launching minggu lalu, dan kedepannya ada datang platformnya Intel Eaglestream yang rencananya akan di launching di awal tahun depan. Nah, kita udah siap, jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan nantinya. Nah, ini ada GPU server, rack mount server. Nah, dari rack mount server kita sendiri, kita ada dari kelasnya value hingga ke compute density, baik dari 1U hingga ke 4U, dari yang single socket hingga ke 2 socket maupun hingga ke 4 node. Nah, ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu nantinya. Nah, secara garis besar kita bagi kelasnya, tipenya kita ada yang balance itu ada RS500 500A dan performance hingga ke density. Dan ini juga menentukan juga seberapa kinerja maksimal yang dibutuhkan, sehingga Bapak Ibu nanti tentunya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan performance yang dibutuhkan di perusahaan Bapak Ibu nantinya. Oke. Nah, tadi kita bicara GPU server, ini di rack mount server kita juga tipe yang support untuk pasangkan GPU card. Nah, mungkin dari Bapak Ibu bilang saya nggak butuh sampai 4 atau saya nggak butuh sampai 8 GPU, tapi saya butuhnya hanya 1 atau 2. Berarti saya tidak harus menggunakan GPU server. Oke. Dari ASUS sendiri kita juga ada. Jadi kita juga ada opsi bisa menggunakan rack mount server biasa, tapi bisa dipasangkan dengan GPU card, berbagai GPU card dari Nvidia. Dari yang entry A2 hingga ke A100 yang paling tinggi, dan juga tentunya ke depannya nanti ada yang H100 yang baru launching juga di quarter ini. Nah, oke. Untuk server ASUS sendiri, mau GPU server maupun rack mount server yang bisa dipasangkan GPU card, tentunya kita juga sudah bekerja sama dengan Nvidia dan juga sudah melakukan sertifikasi maupun validasi di mana untuk memberikan jaminan kompatibilitas ketika digunakan di tempat Bapak Ibu nantinya. Oke. Nah, bicara tentang hardware, tentunya kalau kita ngomong server, security itu merupakan salah satu hal yang sangat penting juga, di mana kita tentunya maunya punya satu sistem jaringan infrastruktur yang cukup mumpuni untuk bisa menahan serangan-serangan dari luar. Nah, untuk itu di ASUS sendiri kita juga sudah menanamkan berbagai fitur keamanan dari sisinya physical security hingga ke OS level. Dan kita juga sudah menerbitkan sistem security baru PFR yang berbasis hardware, sehingga bisa memberikan jaminan security yang lebih tinggi. Nah, hardware dan software, dan tentunya kalau kita ngomong server, data center,
ada yang namanya monitoring. Nah, kita sorry. Nah, dari ASUS sendiri kita punya aplikasi, kita sebutnya namanya ASUS Control Center, di mana dengan di software ini kita bisa melakukan monitoring dari berbagai server yang ada di tempat Bapak, dan juga bisa menggunakan satu aplikasi ini untuk melakukan monitoring dari sisi klien. Untuk jadi kalau misalnya Bapak pakai servernya ASUS, kemudian juga untuk PC desktopnya atau notebooknya yang dari ASUS juga, itu juga bisa dikonek. Sehingga dari sisi IT admin hanya perlu menggunakan satu software untuk monitor infrastruktur secara overall. Oke. Nah, untuk garansi dan jaringan after sales service, saat ini kita juga standar sudah memberikan garansi 3 tahun on-site service dengan opsional bisa di-upgrade ke 5 tahun. Nah, tinggal telepon ke service hotline kami jika ada masalah, nanti akan dibantu untuk penanganannya dan pengaturan teknisi kami untuk bisa melakukan pengecekan ke tempat user. Dan sehingga saat ini kita juga sudah cover 27 kota di seluruh Indonesia. Dan jadi baik dari Aceh sampai ke Papua kita ada. Jadi tidak perlu juga khawatir masalah nanti after sales-nya seperti apa. Oke. Nah, untuk kasus customer ya hingga saat ini kita udah banyak juga user yang menggunakan ASUS di Indonesia. Dan di sini adalah beberapa contoh yang bisa kita hadirkan. Saya nggak bisa taruh semua karena kalau semua nanti udah kayak semacam mungkin iklan katalog nantinya. Oke. Nah, oke, ini slide terakhir. Terima kasih atas waktunya. Kalau nanti ada pertanyaan mengenai produk kita, bisa juga menghubungi ke email kami commercial_id@asus.com. Selama event ini juga bisa menghubungi tim-tim ASUS, nanti bisa ditemui dengan kita pakai jaket, di sini ada ASUS Business. Jadi nanti bisa langsung tanya juga ke kita untuk diskusi lebih lanjut mengenai produk-produk ASUS nantinya. Oke, terima kasih atas waktunya. Waktu saya balik.